Halo semua, perkenalkan, nama saya Stacy Albita Aliana akan menjelaskan mengenai desain dapur co-housing interior project kali ini. Ya, secara garis besar, desain saya merupakan hasil penyelesaian dari beberapa masalah. Nah, permasalahan yang pertama adalah terkait image atau identity, di mana klien menginginkan kedua ruangan, baik dapur dan ruang makan mezanin lantai 2, dan dapur rooftop lantai 5 menggunakan gaya yang modern dan industrial. Untuk permasalahan yang kedua, mengenai mood atau ambience, di mana klien menginginkan atau menciptakan ruang bersama yang nyaman untuk digunakan berbagai aktivitas dengan suasana yang mendukung penghuni untuk berkomunikasi atau membentuk suatu komunitas. Untuk permasalahan yang ketiga, mengenai convenience, yaitu kedua ruangan ini merupakan ruangan yang cukup terbuka yang bisa digunakan oleh seluruh penghuni dan dapat dengan mudah diakses dengan cepat. Maka dari itu, perlukan desain yang fleksibel dan fungsional dengan sirkulasi yang cukup nyaman. Side, karena di beberapa area dalam ruangan itu terpengaruhi oleh sinar matahari, suara, dan udara, maka dari itu, ruangan harus didesain menyesuaikan karakteristik area dalam ruangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mission statement kali ini adalah mendesain dapur dan ruang makan dengan konsep modern industrial yang menyediakan suasana yang nyaman dan memudahkan penghuni untuk beraktivitas, berkomunikasi, maupun membentuk komunitas. Untuk goal yang pertama, yaitu pemberian perabot atau elemen yang mengandung unsur gaya modern industrial pada desain yang mengambil dari permasalahan image atau identity. Di sini saya menggunakan penyelesaian dari form generation and types of concept. Untuk form generation-nya sendiri, yaitu teori dari Broadbent 1973, saya menggunakan analogical design, di mana beberapa furniture atau perabotnya menggunakan karakteristik industrial seperti penggunaan material besi dan kayu. Seperti pada rak dapur rooftop lantai 5 yang sebagai storage tambahan ini menggunakan desain industrial yang menggunakan kayu dan besi berwarna hitam. Kemudian, ada juga meja bundar pada mezanin 2 sebagai tempat alat-alat kebersihan terutama saat post-COVID. Sedangkan untuk types of concept dari teori Snyder 1979, saya menggunakan programmatic design. Di sini, saya mengcustom foldable table dengan gaya industrial yang modern untuk memaksimalkan penggunaan ruangan yang kecil tanpa harus mengurangi ruangan sirkulasi berjalan. Tidak hanya itu, saya juga menempatkan microwave di atas kulkas dengan pemberian rak pembatas sebagai upaya penataan ruangan yang lebih efisien. Kemudian, untuk goal yang kedua, material dan warna pada ruangan harus nyaman dan mendukung suasana supaya penghuni dapat beraktivitas, berkomunikasi, atau membentuk suatu komunitas. Di sini merupakan pengambilan dari permasalahan mood atau ambience dengan solusi penggunaan material dan warna. Dapat dilihat pada desain saya di sebelah kiri yang merupakan desain dapur lantai 2, di mana kabinet atas menggunakan warna hitam dengan material kayu, sedangkan kabinet terbuka di bawah dan beberapa perabotan seperti meja dan kursi menggunakan material kayu dengan warna coklat tua. Lalu, dinding pada dapur ini menggunakan warna abu-abu muda. Kemudian dapat dilihat dari denahnya, di sebelah kanan terdapat dinding kayu yang merupakan sisa-sisa potongan kayu berwarna coklat tua yang menjadikan aksen dari ruangan tersebut. Desain ini juga menggunakan lantai berukuran 80 cm x 80 cm berwarna abu-abu. Untuk kursinya sendiri menggunakan kain velvet berwarna hitam. Pemilihan tekstur dan material yang bervariasi yang memberikan kesan elegan, natural, dan hangat pada desain mezanin lantai 2. Material kayu yang memberikan kesan industrial modern ini juga disesuaikan dengan keinginan klien yang bekerja di ubin kayu sebagai supplier berbagai jenis kayu. Pemilihan warna monokrom abu dan coklat untuk desain mezanin 2, di mana warna coklat identik dengan warna alam dan bersifat natural. Sifat positifnya diantaranya adalah kehangatan, dapat dipercaya, dukungan, kesemangatan, nyaman, dan elegan. Sedangkan warna abu-abu memberikan suasana yang segar yang dikenal dapat meningkatkan produktivitas.
Untuk penggunaan material dan warna pada dapur lantai 5 dapat dilihat di desain saya sebelah kanan, yang menggunakan HPL putih untuk pantry dapur, penggunaan warna hitam pada kusen jendela dan gagang kabinet, lantai keramik putih berukuran 80 cm x 80 cm, dan penggunaan tekstur kayu untuk rak storage dengan warna coklat muda. Pemilihan material dan tekstur desain dapur rooftop disesuaikan untuk ruangan yang terbuka dan harus tahan dengan air, matahari, dan udara. Sedangkan pemilihan warna-warna natural yang didominasi warna terang supaya saat malam hari dapur rooftop tidak terasa gelap. Kemudian untuk goal yang ketiga adalah membuat sirkulasi yang cukup nyaman dengan menempatkan perabot dengan efektif atau dengan mendesain perabot yang fleksibel dan multifungsional. Penataan desain yang sesuai tema dan bisa dipakai untuk umum dengan kapasitas penghuni yang banyak. Di sini mengambil permasalahan convenience dengan solusi penempatan atau lokasi. Pada desain saya lantai 5 di sebelah kiri, terdapat rak dapur sebagai storage tambahan yang terbuka tanpa penutup dan membuat dapur terkesan lebih nyaman, luas, namun tetap memiliki storage yang banyak. Lalu terdapat cooker hood dan penggunaan kompor tanam 3 tungku. Terdapat juga microwave, kulkas mini 1 pintu, dan dispenser toples sesuai keinginan klien. Penggunaan backsplash dapur lantai 5 ini membentuk kotak putih seperti bata dengan ukuran 20 x 10 cm. Lalu, untuk penataan desain dapur lantai 2 dapat dilihat dari denah sebelah kanan, di mana terdapat beberapa furniture electrical seperti dispenser, microwave, cooker hood, kompor tanam 3 tungku, dan kulkas 1 pintu. Penggunaan kursi dan meja bar yang menghadap kaca ini membuat ruangan terasa lebih luas dengan pemandangan yang lebih indah. Terdapat juga custom foldable table yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian terdapat wall art dari sisa potongan kayu dengan beberapa tanaman hias. Untuk penggunaan backsplash pada desain dapur lantai 2 menggunakan kotak putih seperti batu bata dengan ukuran 20 x 10 cm. Kemudian terdapat meja bundar di sebelah kabinet dapur sebagai tempat alat kebersihan atau kesehatan seperti hand sanitizer, tisu, dan sebagainya. Untuk goal keempat, yaitu ruangan dibagi menjadi beberapa area dengan karakteristik tertentu. Area dapur ditempatkan di area yang lebih dingin dan tidak terkena pancaran sinar matahari langsung. Sedangkan area ruang makan mempunyai pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Di sini saya mengambil permasalahan dari site dengan solusi zoning, area function, dan pencahayaan. Pada dapur rooftop lantai 5 di sebelah kiri dibagi menjadi 2 area. Yang pertama adalah area berwarna kuning yang bertemperatur hangat dengan bukaan yang lebar sebagai akses masuknya udara dan suara. Sirkulasi area ini cukup dinamis karena hanya dilewati untuk area tertentu. Maka dari itu, area kuning ini digunakan sebagai public area, yaitu area cuci dan storage. Untuk area berwarna krem, yaitu area tertutup yang sedikit lebih lembab dengan pencahayaan dan suara sedang serta sirkulasi area yang pasif. Saya menggunakan area ini sebagai public use, yaitu area masak atau kompor. Dapur dan ruang makan lantai 2 dibagi menjadi 4 area. Area berwarna biru yaitu area yang bertemperatur hangat dengan bukaan dan sirkulasi yang aktif yang menjadikan akses masuknya udara dan suara. Di sini area biru saya gunakan sebagai area sirkulasi atau area jalan. Kemudian ada area berwarna kuning, yaitu area bertemperatur hangat dengan bukaan yang lebar sebagai aksen masuknya udara dan suara. Sirkulasi area ini dinamis karena hanya dilewati untuk area tertentu. Penggunaan area warna kuning saya gunakan sebagai area makan, santai, dan bekerja. Area berwarna krem, yaitu area tertutup yang sedikit lebih lembab dengan pencahayaan dan suara sedang, serta sirkulasi area yang pasif. Di sini saya menggunakan area ini sebagai area masak. Dan yang terakhir adalah area berwarna pink dengan sirkulasi pasif yang cukup terbuka, pencahayaan terang, dan suara yang cukup bising. Area pink ini digunakan sebagai area cuci dan storage. Untuk pencahayaan pada lantai 5, terdapat bukaan jendela di rooftop yang memberi sirkulasi udara tambahan
pencahayaan serta memberikan akses untuk berkomunikasi antar penghuni. Sedangkan pencahayaan di lantai 2, saya menempatkan lampu gantung di beberapa area ruang makan dan lampu LED pada kabinet dapur yang memberi pencahayaan lebih serta memberi kesan industrial pada ruangan. Lalu, pemberian bukaan jendela sebagai akses sirkulasi udara yang utama dengan bantuan kipas angin sebagai sirkulasi tambahan yang dapat membuat ruangan terasa lebih sejuk. Ini adalah maket dapur dan ruang makan mezzanine lantai 2 saya. Dapat dilihat di sebelah tangga terdapat dapur serta kabinet terdapat dapur yang berisikan area masak, area cuci, dan storage. Kemudian di depannya terdapat ruang makan atau area makan, terdapat meja dan kursi bar yang membentuk huruf L yang dapat digunakan untuk 4 penghuni. Terdapat pula area makan di tengah dengan penggunaan foldable table dan long bench serta 2 kursi kecil. Ini adalah hasil maket dari dapur rooftop lantai 5 saya. Dapat dilihat di depan wastafel terdapat bukaan jendela yang memudahkan udara dan pencahayaan untuk masuk ke dapur. Sedangkan di sebelah kiri terdapat area masak, kompor dengan atasnya cooker hood, dan kabinet-kabinet baik kabinet terbuka dan tertutup. Kemudian saya menggunakan kulkas mini karena penggunaan kulkas atau storage di dapur 5 tidak sebanyak di lantai 2. Ada pula storage atau rak di atas jendela yang digunakan sebagai hiasan atau penempatan benda-benda dapur. Kemudian terdapat dispenser di sebelah kanan kulkas. Sekian presentasi saya, terima kasih.